Kita memiliki akreditasi nasional ya, terakreditasi unggul, Wow, Elis unggul, ya, Ibu, betul unggul. sekali. Kemarin saja saat saya ingin masuk itu harus melewati beribu-ribu orang untuk bisa masuk di kuota yang disediakan oleh FIP Unesa sendiri. Halo Sobat FIP Unesa, kembali lagi bersama kami di podcast FIP Unesa, mengenal lebih dekat mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Elis Putritasari dan tentunya saya tidak sendirian teman-teman. Saya didampingi oleh bintang tamu yang luar biasa, menyala sekali. Mari kita sapa Ibu Putri Rahmadianti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Elis. Alhamdulillah. Nah teman-teman, siapa sih sebenarnya Ibu Putri yang sangat cantik ini? Nah, Ibu Putri merupakan koordinator program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau biasa kita kenal PGSD. Ibu bisa disapa Ibu, teman-teman yang ada di rumah Ibu. Oke, siap Elis. Hai semua Sobat FIP di rumah dan dimanapun berada. Salam jumpa ya, saya Putri Rahmadianti dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP Unesa. Wah, teman-teman, menyala sekali ya Ibu Putri ini. Hari ini sangat ceria dan positif vibes. Wah, luar biasa sekali. Sudah sangat bersemangat ya Ibu untuk mengisi podcast hari ini. Selalu Elis. Pasti sangat menyala. Nah, kebetulan saya juga dari PGSD Ibu. Nah, mungkin hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai prodi kita sendiri Ibu. Dan tentunya melihat yang seperti saya ketahui bahwa PGSD ini merupakan banyak peminatnya, apalagi di Unesa. Tentunya kemarin saja saat saya ingin masuk itu harus melewati beribu-ribu orang untuk bisa masuk di kuota yang disediakan oleh FIP Unesa sendiri. Kira-kira Ibu, keunggulan dari prodi PGSD dibanding dengan kampus-kampus yang lain yang disediakan oleh Unesa sendiri itu seperti apa Ibu? Oke, terima kasih, luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus, yang mungkin pertanyaan yang ditunggu oleh ribuan pemirsa ya, atau ribuan Sobat FIP ya. Oke, jadi memang alhamdulillah prodi Bu Putri ya, prodi Elis juga ya, prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ini merupakan salah satu prodi favorit di Universitas Negeri Surabaya. Pasti kami insya Allah menduduki peringkat intinya antara 1, 2, 3 itu PGSD selalu masuk. Tentu kenapa ya, karena kita adalah prodi yang secara ini ya real ya menunjukkan para lulusan kita itu adalah lulusan-lulusan terbaik yang siap bekerja tentunya. Dan PGSD Unesa ini alhamdulillah kita memiliki akreditasi nasional ya, terakreditasi unggul. Wow, Elis unggul, ya, Ibu, betul unggul. sekali. Dan tidak hanya itu, kita adalah prodi PGSD yang sudah terakreditasi internasional FIBA. Luar biasa Iya, Ibu. alhamdulillah. Jadi kita prodi luar biasa, salah satu prodi di Unesa yang menyumbangkan 2 akreditasi baik nasional maupun internasional. Betul. Wah, jadi luar biasa itu merupakan apa ya, salah satu nilai lebih ya dari prodi PGSD Unesa, kita bisa memiliki akreditasi nasional maupun internasional. Betul sehingga sekali, Bu. menambah kepercayaan masyarakat. Betul, dan saya juga percaya karena apa? Karena setiap tahunnya PGSD Unesa itu peminatnya selalu meningkat Ibu. Dari tahun ke tahun itu selalu meningkat dan kuotanya pun pastinya disediakan sesuai dengan jumlah kursi dan kita harus berlomba-lomba begitu, berlomba-lomba dari banyaknya peminat, bahkan dari Sabang hingga Merauke. Mungkin ada juga yang dari internasional juga ingin masuk di PGSD Unesa dan sudah pasti itulah yang membuktikan bahwa PGSD Unesa tidak kaleng-kaleng begitu ya. Amin, kualitasnya amin. sungguh luar biasa. Amin. Kemudian berbicara mengenai banyak peminatnya Ibu, di dalam PGSD Unesa sendiri untuk kurikulumnya bagaimana Ibu? Oke, luar biasa. Jadi tentu kurikulum kita sejalan ya dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh kementerian dan juga ditetapkan oleh universitas kita tercinta ya, Unesa, yang mana di PGSD kurikulumnya adalah untuk semester 1 dan juga semester 4 mahasiswa mengikuti mata kuliah wajib ya, keprodian. Iya, jadi mahasiswa wajib untuk standby di studi di PGSD Unesa. Lalu untuk berikutnya tentu PGSD di sini mengakomodir program MBKM ya. Mereka belajar Kampus Merdeka, yang mana MBKM ini dilaksanakan oleh mahasiswa PGSD mulai dari semester 5 dan 6 ya. Di situ mahasiswa dibebaskan nih Elis ya untuk memilih programnya, mau program kampus mengajar ya atau mau program MSIB gitu ya. Ada 9 ya kegiatan MBKM yang bisa dipilih oleh mahasiswa itu di semester 5. Lalu nanti di semester 6 mahasiswa mengikuti
MBKM wajib Elis, yaitu PLP ya, praktek lapangan persekolahan ya, karena kita di PGSD adalah mencetak ya calon guru ya yang bermulti talenta tentunya ya. Nah, sehingga di semester 6 itu mahasiswa wajib melakukan istilahnya kayak magang gitu ya, magang di sekolah dasar, lalu nanti di semester 7 kembali lagi ya untuk mengikuti mata kuliah penciri prodi. Ya, jadi PGSD FIP UNESA itu punya mata kuliah yang berbeda dengan PGSD yang lainnya ya. Apa itu, ya istilahnya kalau kita menyingkatnya senior gitu ya. Seni, inklusi dan juga olahraga. Yang itu relate. Ya, senior itu relate dengan visi misi dari UNESA gitu ya, yang mengedepankan ada 3 kan, terkait dengan seni, olahraga dan juga pendidikan inklusi wow, gitu. Luar biasa sekali, menarik ya Ibu ini. Dan tentunya banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh mahasiswa nantinya di semester 5 untuk bagaimana mereka akan mengikuti kegiatan apa dan lain sebagainya. Betul. Nah, ketika kualitasnya yang sangat tinggi seperti ini Ibu, saya juga penasaran siapa sebenarnya tenaga pengajarnya begitu Ibu. Karena tentunya saya lihat lulusan PGSD UNESA ini kualitasnya tidak main-main lagi Bu, sudah siap bekerja dan tentunya sudah memiliki sebuah inovasi-inovasi baru yang diterapkan di sekolah dasar. Saya penasaran siapa yang mengajar di dalamnya begitu. Oke, baik, luar biasa. Tentu salah satunya Bu Putri ya, pengajarnya ya Elis ya. Sudah pernah diajar Bu Putri ya? Sudah Ibu, tentunya waktu semester 1 ya Bu kita bertemu. Alhamdulillah. Mata kuliah apa? Podcast hari ini. Wah, mata kuliah apa Elis? Di konsep dasar IPS SD. Ya betul. Jadi terima kasih. Jadi terkait dengan para pengajar di PGSD FIP UNESA, kalau per tahun 2024 ini kami memiliki 40 dosen ya PGSD yang luar biasa ya. Yang mana 40% dari kami itu adalah doktor ya. Kami juga guru besar ada 2, selebihnya adalah magister yang semuanya 40 orang ini siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa semua. Luar biasa 40 ya. Tidak. Karena wajar Ibu, mahasiswanya juga banyak dan tentunya untuk mencetak mahasiswa yang berkualitas kita juga membutuhkan para tenaga pendidik yang berkualitas, bahkan gelarnya pun juga sudah tidak bisa dilakukan lagi, sudah tidak dilakukan lagi karena tentunya sudah terakreditasi tinggi begitu ya Ibu. Wow, luar biasa sekali. Untuk akreditasi tadi sudah unggul dan juga internasional. Ini apa Ibu yang menyebabkan bahwa akreditasi UNESA ini bisa mencapai unggul dan juga internasional? Apakah memang hal apa yang bisa mendorong hal tersebut begitu? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kalau akreditasi itu kan banyak aspek ya Elis ya, mulai dari bagaimana kurikulum kita berjalan, bagaimana pengelolaan prodi ya, bagaimana prestasi-prestasi dosennya, prestasi mahasiswanya, semua aspeknya itu mendukung ya, sampai akhirnya kita bisa terakreditasi secara nasional maupun internasional. Yang jelas kalau akreditasi internasional utamanya kita prodi PGSD berkomitmen ya untuk selalu meningkatkan untuk kegiatan internasionalisasi. Ya, jadi mulai dari pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa gitu ya, magang di SD di luar negeri itu konsisten kita lakukan gitu ya. Betul sekali Bu. Dan saya dengar kemarin banyak kakak tingkat saya yang bahkan ada di Arab Saudi dan begitu. Thailand juga ada Ibu. Wow, luar biasa sekali. Ya, betul. Jadi hal seperti itulah ya. Jadi bukan karena Bu Putri tetapi harus semua pihak yang berkolaborasi ya, mulai dari dosen lalu juga mahasiswa gitu ya, semuanya berkolaborasi agar akreditasi tetap kita pertahankan ya. Betul nasional sekali, maupun internasional. Dari dosen sudah mewadahi, memfasilitasi, dan dari mahasiswa juga ada greget gitu ya Bu, greget buat untuk berkembang, dan disitulah kita bisa mencapai sebuah hal yang baru dan tentunya bisa mendorong Universitas Negeri Surabaya tentunya di prodi PGSD sendiri semakin maju begitu ya Bu. Wow, luar biasa. Amin Elis, betul. Dari kualitas mahasiswanya saya sudah tercium-cium bagaimana prestasinya yang sudah dicetak tentunya Ibu. Untuk sejauh ini Ibu, di prestasi PGSD sendiri itu bagaimana Ibu? Mungkin supaya teman-teman juga bisa tahu, oh ternyata PGSD UNESA prestasinya seperti ini loh begitu. Oke, baik, luar biasa. Saya bangga sekali Elis ya dengan Elis dan juga teman-teman semua ya, mahasiswa PGSD FIP UNESA ini semua menyumbangkan prestasi, alhamdulillah ya, baik akademis maupun non akademis. Jadi dan kegiatannya juga lingkupnya prestasinya nasional maupun internasional ya teman-teman. Kita pernah menjuarai untuk tari ya tingkat internasional yang dilaksanakan di Portugal, itu luar biasa ya, menari kelompok ya, itu oleh salah satunya mahasiswa PGSD FIP UNESA, luar biasa ya. Lalu selain dengan yang tingkat internasional, untuk tingkat nasional kita kayak lomba micro teaching ya, karena kita PGSD ya, jadi keterampilan mengajar itu kan calon pendidik begitu ya Bu. Penting sekali, dan alhamdulillah beberapa tim PGSD itu menang ya untuk lomba
micro teaching ya untuk tingkat nasional, lalu juga ada lomba menyanyi. Betul ya sekali, itu. Bu. Karena PGSD ini kan saya bilang tadi ya, dosen maupun mahasiswanya itu harus bermulti talenta. Betul sekali. Kita tidak hanya bisa mengajar, tapi harus bisa nyanyi, harus bisa menari, ya menggambar, karena itu adalah skill-skill yang dibutuhkan oleh guru SD ketika di lapangan. Benar gitu. sekali, Bu. Dan tentunya ketika ada suatu event, saya lihat PGSD Unesa baik dari dosen maupun mahasiswanya itu selalu partisipasinya tinggi sekali, Bu. Seperti saya harus ikut ini, ketika ada ini saya ikut ini, dan tentunya inisiatif dari mahasiswa sendiri juga sangat tinggi. Bagaimana mereka mencari seorang dosen pembimbing dan lain sebagainya, dan ketika dosen pun juga memiliki informasi langsung di share. Itulah yang membuat prestasi PGSD Unesa dari tahun ke tahun semakin meningkat begitu ya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Nah, dinantikan nih teman-teman calon maba 2025 bisa nih dikepoin dari sekarang bagaimana PGSD Unesa. Barangkali nanti ketika lulus, saya pengen jadi guru SD tapi bingung mau lanjut kemana. Tidak usah ragu lagi, lanjut di PGSD Unesa, begitu ya Ibu? Iya, betul sekali. Nanti ketemu dengan Elis, ketemu dengan Ibu Putri, kita kolaborasi bareng-bareng. Betul sekali, dan tentunya untuk masuk pun tidak semudah yang dibayangkan, karena kita juga harus berlomba-lomba dari nasional ya Ibu. Banyak sekali peminatnya, jadi harus dipersiapkan mulai sekarang begitu ya Ibu. Untuk ini Bu, pengalaman akademis dan praktis yang diberikan dalam prodi PGSD sendiri seperti apa Ibu? Oke, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, ini sangat-sangat terwujud ketika MBKM utamanya ya. Jadi itu kan memang kita memberikan kesempatan ya kepada mahasiswa tidak hanya belajar teori-teori ya dari dosen ya yang ada di kelas ya, tetapi juga kita memberikan kesempatan mahasiswa untuk ke lapangan secara langsung kan, melalui proyek mereka ya, untuk observasi langsung di SD-SD. Lalu juga bahkan kita juga mengundang praktisi juga gitu ya ke kelas kan, dosen praktisi. Jadi di kelas itu tidak hanya dengan dosen ya belajarnya ya teman-teman ya, tetapi juga ada praktisi ya yang juga mengajar. Praktisinya juga dari guru, ada juga ya dari businessman ya, jadi guru sembari pengusaha itu juga kita ajak di kelas, karena kan juga ada mata kuliah kewirausahaan ya, Elis ya. Nah sekali, itu, itu kita biasanya kolaborasi nih dengan para pengusaha ya, guru, tapi juga ada usaha itu kita ajak. Lalu terus tadi kan mahasiswa tidak hanya di kelas ya, sehingga kita mengkolaborasikan supaya mahasiswa itu komprehensif ya, mendapatkan ilmu itu tidak hanya yang sifatnya teori hafalan, tetapi memberikan banyak kesempatan mahasiswa untuk belajar di lapangan melalui PLP, melalui MBKM gitu ya, yang itu insya Allah ya semoga harapannya membantu teman-teman untuk semakin siap menjadi calon guru SD. Pasti, dan tentunya benar sekali teman-teman bahwasanya di PGSD Unesa itu tidak hanya belajar secara teori saja, karena kurang lengkap ya Ibu rasanya kalau kita hanya belajar dengan teori saja tanpa mengimplementasikan begitu. Jadi di PGSD Unesa kita terjunkan di lapangan langsung bagaimana cara mereka untuk mengelola pengajaran di sekolah dasar dan lain sebagainya di masyarakat, supaya mereka ketika sudah lulus dari PGSD itu sudah mantap begitu Ibu, sudah siap kerja dan kualitasnya itu tidak main-main begitu ya Ibu. Dan tentunya saya juga merasakan sendiri Ibu bahwasanya ada kuliah praktisi yang tentunya seperti kewirausahaan, dan bahkan di PGSD sendiri itu seringkali mengadakan seperti seminar, webinar yang berbau-bau bahwa kita itu tidak hanya belajar secara teori PGSD saja, tetapi kita juga dipersiapkan. Kita punya planning di kewirausahaan yang sudah saya rasakan dari pembisnis alumni PGSD sendiri bahkan itu untuk mengisinya Ibu. Dan luar biasa sekali itu bagaimana ketika nanti kita lulus, kita tidak hanya menjadi seorang guru yang profesional, tetapi juga pembisnis yang profesional lah. Lumayan Ibu bahwa kita memiliki dua bidang yang bisa dilaksanakan bersama begitu. Wow, luar biasa sekali. Atau mungkin bahkan ketika kita kuliah pun kita juga bisa mengisi hari-hari kita untuk membiayai hidup kita, mungkin bisa sendiri untuk mencari sendiri, menciptakan lowongan pekerjaan sendiri begitu. Luar biasa sekali Ibu ini. Wow, luar biasa sekali yang tentunya disediakan oleh fasilitas PGSD Unesa itu sangat luar biasa sekali. Untuk ini Bu, tentunya di sekolah dasar itu kan pasti ada mata kuliah. Pastinya tentunya sekolah dasar itu kan banyak sekali mata kuliahnya, berbeda dengan prodi-prodi yang lain, mungkin terfokuskan pada satu bidang begitu. Kalau di PGSD Unesa sendiri Bu bisa diceritakan, meskipun saya juga sudah tahu, sudah merasakan, tetapi teman-teman pasti penasaran begitu ya Bu. Iya siap, penasaran banget kayaknya pasti, Bu, seperti apa sih PGSD gitu. Apakah 1 tambah 1 mungkin pengiranya begitu. Nah ini kita bongkar Ibu hari ini, bongkar apakah 1 tambah 1 atau bagaimana supaya teman-teman juga
bukan berpikiran seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Elis. Jadi karena pendidikan guru sekolah dasar ya, kita menyiapkan calon guru yang mana kalau di sekolah dasar itu tidak hanya belajar tentang satu subjek material saja ya, tetapi kita harus tahu tentang IPA, kita harus tahu tentang IPS, bahasa pun ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu juga arts ya, seni gitu ya, sekali, matematika. Jadi memang banyak subjek material yang harus kita kuasai gitu ya. Sehingga ketika kita ingin menyiapkannya, tentu mata kuliah yang ada di PGSD tentu juga harus bermultidisipliner juga gitu ya. Sekali, jadi iya, kita ada yang pertama di semester awal-awal kita bekali mahasiswa dengan mata kuliah yang sifatnya konsep ya. Jadi kayak konsep IPS di SD, konsep matematika di sekolah dasar dan lain sebagainya. Setelah itu nanti di semester 3 dan 4 mahasiswa mulai dikenalkan dengan konsep tersebut yang masuk di dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jadi seperti pembelajaran matematika di SD gitu ya, keterampilan berpikir matematis misalnya ya, kalau matematika, terus di IPS ada inovasi pembelajaran IPS sekali, gitu ya. Di bahasa Inggris juga, kita bahasa Inggris tuh ada banyak loh, mata kuliahnya ada 3 loh Elis ya. Jadi tidak hanya tentang bahasa Inggris yang konsep, tetapi bagaimana untuk membelajarkan bahasa Inggris di young learners itu ada sendiri. Kita reading ada sendiri, writing ada sendiri. Itu semuanya adalah mata kuliah yang disiapkan untuk para mahasiswa kami supaya mereka itu istilahnya siap jual Elis ya. Siap jual, siap digunakan di lapangan. Karena memang begini Elis ya, sekolah dasar sekarang itu kan luas ya, jadi tidak hanya sekolah dasar negeri ya, tetapi juga swasta yang mana kebutuhan di lapangan itu luar biasa Elis. Apalagi perkembangan teknologi yang semakin pesat juga Ibu, itu juga menjadi pengaruh bahwa calon pendidik itu harus lebih pintar dari teknologi begitu. Iya betul sekali, bahkan dari segi bahasa kan. Nah sekarang kan sudah banyak SD yang juga menggunakan dual bahasa ya, sehingga perlu kita membekali para mahasiswa kami itu tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris tadi, sehingga kami mata kuliah bahasa Inggris itu ada 3 loh sampean mata kuliahnya. Benar sekali Ibu, saya juga ini harus belajar lebih ekstra lagi di bahasa Inggris Ibu, karena tentunya bahasa Inggris anak-anak sekarang itu luar biasa sekali karena kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologinya semakin pesat. Mereka juga mengakses semua hal itu bisa dari satu situs, dari handphone juga sudah bisa belajar, bahkan game-game itu juga bisa dijadikan untuk belajar. Nah dari situlah menjadi seorang guru harus lebih pintar untuk mengelola bagaimana anak tersebut tidak terkecoh dengan teknologi, tetapi kitalah yang menciptakan sebuah teknologi inovasi baru untuk mengemas anak tersebut supaya anak tersebut juga berkembang seperti apa yang kita harapkan begitu Ibu. Betul sekali, intinya kita harus bermulti talenta Elis. Iya, PGSD itu harus. Dan tentunya mata kuliah itu tidak hanya satu ya Bu Didit. Kita sekali. Ada banyak multi talent sekali. Bahwa kita juga harus bisa seni, olahraga juga harus bisa. Betul. Bahwa bahkan mata pelajaran pun tidak hanya 1 atau 2 saja, tapi banyak begitu ya Bu. Betul. Luar biasa pokoknya lah. Ini buat teman-teman ya, mungkin tidak hanya mencari jati diri itu, tapi bingung nih. Saya suka matematika tapi kok saya juga senang mempelajari kasus sosial. Mungkin bisa masuk di PGSD ya Ibu? Oh bisa. Ada hitung-hitungan, ada mempelajari kasus sosial, bisa observasi, bisa lain sebagainya. Yang suka seni juga bisa. Benar sekali Bu. Seni rupa, seni musik, ada seni drama. PGSD, betul. Ada semuanya semua di PGSD. Begitu kita kemas semua prodi, semua mata kuliah di PGSD begitu Ibu. Luar biasa. Untuk itu Ibu, bahwasanya ketika kita masuk di PGSD tentunya banyak kita berpikiran bahwa akan menjadi guru SD saja, pasti kebanyakan berpikir seperti itu. Nah mungkin teman-teman kita bisa perjelas Ibu bahwa prospek karir lulusan PGSD itu tidak hanya menjadi seorang guru SD begitu. Oke, baik, terima kasih Elisia. Jadi memang kalau dari segi profil lulusan kita kan harapannya yang pertama tentu menjadi guru SD ya, betul. Sesuai dengan kita kan namanya pendidikan guru sekolah dasar, profil utamanya adalah guru SD. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya para guru SD atau istilahnya yang belum menjadi guru SD pun lulusan PGSD bisa menjadi edupreneur. Nah itu profil lulusan juga ya dari PGSD Unesa. Jadi kan banyak nih konten-konten kreator ya di bidang pendidikan kalian kan di kelas nih sudah mendapatkan informasi banyak ya tentang bagaimana membuat pembelajaran, misalnya pembelajaran matematika yang menyenangkan seperti apa. Kalian bikin konten yang bagus di YouTube atau ya di media sosial gitu ya, kan bisa menghasilkan juga tuh. Nah itu sekali. Bisa edupreneur. Lalu selain itu juga PGSD bisa menghasilkan juga peneliti pemula istilahnya Elis. Jadi karena kita di level sarjana ya S1 itu kita juga mengajarkan
teman-teman mahasiswa untuk belajar menjadi peneliti gitu ya, untuk mengambil data secara ilmiah gitu. Itu adalah profil-profil. Jadi ada 3 profil lulusan PGSD, jadi menjadi guru SD, menjadi peneliti pemula, dan edupreneur. Wow, luar biasa. Iya Ibu, benar sekali bahwasanya di internet itu banyak konten-konten edukasi mengenai pembelajaran di SD, dan inovasi-inovasinya itu beragam Ibu. Nah, itulah salah satu lulusan dari PGSD yang menjadi konten kreator yang sangat luar biasa dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang banyak begitu ya Bu. Betul, amin, luar biasa. Amin. Untuk harapan yang pertama yaitu tentu saja karena PGSD pasti sudah terjun langsung ke sekolah SD begitu Ibu, dan tidak memungkiri bahwa ketika kita menjadi seorang guru SD, karena ketika perkuliahan kita juga dibekali kewirausahaan, kita juga sambil berwirausaha begitu ya Ibu. Betul Elis. Bisa berwirausaha, nanti pagi sampai siang ataupun sore kita mengajar, mungkin sore sampai malam kita bisa buka les sendiri, mungkin boleh, begitu, itu boleh, bisa Ibu. Nanti boleh, kita bisa full tim memberikan ilmu kita kepada orang banyak begitu Ibu. Wow, luar biasa sekali teman-teman nih, bisa nih memotivasi kita buat menciptakan sebuah lowongan pekerjaan. Untuk ini Ibu, kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dan dikembangkan oleh mahasiswa sendiri itu seperti apa Ibu? Oke, terima kasih. Jadi namanya skill ya, selain juga kalau guru itu pasti harus secara wawasan harus luas ya. Terus yang terpenting berikutnya adalah karakter Elis, jangan lupa sebelum ke skill kita ke sikap juga ya. Jadi Ibu, karena guru kan digugulan ditiru ya Elis ya, sehingga kita juga membekali mahasiswa ya di mata kuliah kami, di komunitas dikembangkan di PGSD itu semuanya untuk membekali mahasiswa supaya mereka juga memiliki sikap-sikap yang baik supaya bisa dicontoh oleh anak-anak. Yang dicontoh adalah contoh yang baik. Karena ingat ya, untuk anak-anak itu ya, anak-anak SD utamanya Elis ya, itu ada di tahap perkembangan yang mana mereka itu sangat mudah meniru. Benar Ibu. Kayak ini ya, istilahnya kayak si peniru ulung. Nah, itu ada di range kelas 3, kelas 4 itu si peniru ulung banget ya, sehingga kita sebagai guru harus pintar-pintar sekali untuk menjaga sikap kita. Ya. Lalu kalau bicara terkait dengan skill ya teman-teman, nah menjadi guru SD itu kan mau nggak mau harus tampil nih gitu ya, di depan orang banyak. Beragamnya anak-anak begitu ya, ya Bu? Betul, sehingga keterampilan yang terpenting adalah keterampilan berkomunikasi. Elis, bagaimana cara ngobrolnya yang nyaman, bagaimana cara menciptakan ruang kelas yang asik itu seperti apa begitu betul ya Bu? Betul sekali. Jadi bagaimana membuat kelas menjadi menyenangkan, kan cara kita untuk berinteraksi dengan anak-anak ya, itu kan berbeda dengan berinteraksi dengan rekan sejawat, dengan apalagi kalau sudah jadi guru harus juga bisa berinteraksi yang baik dengan wali murid toh ya. Ya benar Ibu, dan dari tata krama juga itu saya rasa ketika saya masuk di PGSD UNESA itu lebih ditekankan juga ketika tidak hanya bermodal materi, teori ataupun praktik, attitude selalu Ibu. Selalu dipelajari ketika di sela-sela pembelajaran mata kuliah pun selalu diberikan pesan bahwasanya menjadi seorang guru itu harus seperti ini loh attitude-nya, harus seperti ini mengelola kelasnya, harus seperti ini ketika kita menghadapi beragamnya anak-anak begitu Ibu. Betul Elis, luar biasa kan, ini tugas mulia loh. Pasti Ibu. Saya baru semester 3 sudah merasakan sekali, di semester selanjutnya mari kita olah kembali bagaimana nanti ketika saya lulus dari PGSD UNESA, inilah bekal saya. Dari rumah jauh-jauh merantau, saya pulang untuk membawa sebuah ilmu baru dan juga dikembangkan di tempat saya sendiri tentunya Ibu, karena tempat saya kebetulan juga di daerah yang mungkin bisa dibilang terpencil. Dan dari situlah saya untuk menjadi seorang pendidik bahwa lulusan PGSD UNESA itu seperti ini, untuk menjadi contoh di masyarakat saya seperti itu. Amin Elis. Amin, mohon doanya ya Ibu. Iya Elis, semangat terus ya. Pasti. Nah untuk itu Ibu, ketika kita sudah memberikan sebuah dukungan dan juga dorongan, Prodi PGSD itu menyediakan dukungan apa Ibu untuk pengembangan profesional mahasiswanya sendiri? Oke, terima kasih. Jadi di PGSD yaitu tidak hanya mahasiswa kuliah ya, kuliah pulang kupu-kupu ya, kuliah pulang tidak, tetapi kita menyediakan berbagai macam komunitas yang itu berkaitan dengan bakat minatnya teman-teman mahasiswa PGSD ya. Kita komunitasnya banyak, ada komunitas Mandarin Club yaitu mahasiswa belajar tentang bahasa Mandarin, karena kan di SD juga ada nih ya, siapa tahu nanti lulusan kita ada yang lulus masuk di SD-SD yang memiliki bahasa Mandarin, sehingga kita ada English Club, ada Mandarin Club gitu ya. Insya Allah next ada Arab ya, ada bahasa Arab juga yang kita sedang kembangkan. Menarik. Iya, karena ya kita membuat komunitas-komunitas belajar ya untuk mahasiswa di luar kuliah itu untuk menambah skillnya teman-teman ya, supaya mereka siap di lapangan tadi Elis gitu ya. Terus selain itu tentunya seni ya, seni kami juga mewadahi itu ya, seni tari gitu ya. Sementara masih seni tari sama seni musik ya Ibu. Untuk yang komunitas ya, yang di luar mata kuliah. Lalu olahraga, of course tentu saja ya, olahraga ada bulu tangkis, ada
voli, ada futsal, nah, banyak ya. Jadi intinya hal-hal seperti itulah yang diupayakan oleh prodi ya. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar di mata kuliah yang ada di kelas, tetapi kami menyediakan komunitas-komunitas belajar yang didampingi oleh para dosen-dosen kami yang juga luar biasa. Untuk pengembangan diri juga begitu ya Ibu. Iya, betul sekali Elis. Jadi seperti itu cara kami, dan selebihnya kalau sifatnya yang klasikal ya atau banyak, kami kan sering mengadakan webinar seperti yang Elis sampaikan, yang terakhir, dan webinarnya nggak harus yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah dasar ya, tetapi juga untuk kesehatannya mahasiswa. Jadi yang terakhir kan kita ada webinar kesehatan mental kan. Iya benar Ibu, saya juga pernah ikut di situ. Mungkin bisa konsultasi gratis teman-teman ketika sudah peningnya kepala, mau bagaimana ini, saya harus bagaimana, apakah saya harus melarikan diri. Nah teman-teman bisa nih ikut webinar, karena kita tentunya pasti webinarnya beragam ya Ibu, untuk memenuhi kebutuhan siswa juga. Ternyata tidak hanya secara teori materi, tetapi mental juga kita menyediakan begitu ya Bu. Menarik teman-teman. Jadi PGSD kami tuh concern juga untuk kesehatan ya. Jadi sehingga kami mengundang dokter gitu kan, atau narasumber-narasumber terkait untuk hadir di PGSD UNESA untuk memberikan edukasi ya kepada teman-teman bahwa ya menjaga kesehatan itu penting gitu ya. Kalau kita nggak sehat kan kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Nah sehingga insya Allah untuk program-program kolaborasi PGSD dengan dunia kesehatan insya Allah untuk ke depan akan semakin berkembang gitu. Dan tentunya webinarnya juga tidak hanya secara nasional Ibu, saya lihat bahwa saya juga mengikuti secara internasional kemarin Ibu. Wow, luar biasa sekali. Meskipun bahasa saya Inggrisnya itu masih biasa-biasa saja dan harus belajar terus begitu bersama dengan dosen, tetapi disitulah saya bisa menemukan bahwasanya kebutuhan internasional, tentunya di situ saya juga bisa masuk mendengarkan, dan sedikit demi sedikit saya juga belajar dari situ Ibu. Wow, luar biasa fasilitas, dan tentunya sepengalaman saya Ibu, ketika saya masuk di PGSD itu baru masuk langsung ada pengisian bakat minat itu Ibu. Luar biasa sekali ketika kita bingung ini saya mau ke apa, ada banyaknya pilihan fasilitas yang disediakan, tetapi saya juga harus mengatur waktu. Nah disitulah ada pengisian bakat dan juga minat yang bisa saya isi, kemudian saya bisa menyesuaikan, oh saya masuk di sini saja ketika ada waktu, pengembangan saya cocoknya di sini, hobi saya di sini, dan disitulah kita bisa berkembang begitu ya. Betul Elis. Terus oh ya saya lupa satu lagi nih, ada skill juga yang wajib dimiliki oleh mahasiswa PGSD yang mungkin berbeda ya dengan prodi yang lain, adalah tentang pramuka. Elis. Oh benar Ibu, benar ya. Itu yang mungkin membedakan ya PGSD dengan prodi yang lainnya. Kita wajib ya teman-teman lulusan PGSD FIP UNESA itu wajib memiliki sertifikat KMD ya, kursus mahir dasar, yang mana tentu tidak hanya terkait sertifikat ya. Maksud saya adalah mereka ketika dapat sertifikat itu tentunya harapannya sudah mendapatkan skill ya, skill untuk menjadi pembina pramuka di SD. Banyak juga Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat. Sekarang banyak yang mengajar di SD, yaitu menjadi pembina pramuka. Lumayan sekali bisa bekerja di hari Sabtu Minggu pas kita weekend libur, itu bisa kita gunakan untuk bekerja di mengajar di sekolah dasar mengenai pramuka. Senin sampai Jumat kita bisa untuk belajar di kampus begitu ya. Iya betul sekali. Luar biasa sekali. Jadi itu kita tidak hanya kuliah saja, tetapi kita juga bisa sambil mengajar begitu ya Ibu. Banyak kan aktivitasnya di PGSD. Benar sekali. Pramuka ketika kita untuk menjadi seorang pembina tentunya tidak hanya dididik hingga SMA saja Ibu, ternyata di perkuliahan juga ada, dan itu hanya di PGSD begitu ya. Wajib, dan itu wajib. Iya benar Ibu. Itu wajib. Dan menyenangkan sekali ya Bu untuk kegiatan pramukanya. Harus karena kegiatan kita kan kolaborasi ya dengan Kuarcap. Sementara dengan Kuarcap Mojokerto 13 tahun nih kita kolaborasi dengan Kuarcap Mojokerto. Nah kegiatannya KMD ya teman-teman mahasiswa itu bisa dilaksanakan di fakultas ya, itu bisa juga kita laksanakan di luar. Yang terakhir kita laksanakan di daerah Mojokerto gitu. Jadi teman-teman ya insya Allah banyak kok kegiatan menyenangkan yang dilakukan bersama kakak-kakak pembina dari Kuarcap Mojokerto. Iya benar Ibu, benar. Dan seperti yang kita lihat Ibu bahwasanya sekarang PGSD sedang proses renovasi gedung ya Bu. Iya betul. Karena tentunya banyak mahasiswa baru juga, dan tentunya peminatnya juga semakin meningkat. Mungkin itu motivasi untuk merenovasi tentunya juga diambil dari bagaimana ketersediaan fasilitas ruang kelas begitu ya Ibu mungkin. Oh iya, jadi terkait alhamdulillah ya. Jadi kita harus bersyukur nih Elis ya, yang teman-teman yang mendengarkan podcast ini, alhamdulillah luar biasa di tahun ini PGSD ter-ACC ya untuk merenovasi gedung. Terima kasih ke Pak Dekan ya, Pak Wakil Dekan ya, Fakultas Ilmu Pendidikan, tentu juga utamanya Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor ya telah mendengar suara-suara kami ya untuk merenovasi
di gedung PGSD, tentunya harapannya ketika gedung kami total loh Elis ya, lantai 1, 2, 3 direnovasi, ini harapannya semakin menambah motivasi teman-teman untuk kuliah di PGSD, dan juga harapannya walaupun kita prodi favorit ya, harapan saya tetap ada juga yang nambah-nambah lagi nih mahasiswa yang masuk di prodi PGSD, apalagi sudah tahu kalau gedungnya bagus, labnya bagus gitu ya, itu harapannya menambah animo juga. Benar, ketika saya sudah melihat wah gedung saya direnovasi itu rasanya senang sekali Bu, karena ketika nanti sudah direnovasi kita dengan suasana baru, di dalamnya juga pasti semuanya serba baru dan fasilitas-fasilitasnya juga masih baru dan juga bisa kita gunakan lebih. Tentunya fasilitasnya pasti juga akan semakin meningkat begitu ya Bu. Di-upgrade ya. Iya, sudah upgrade begitu. Ketika itu saya juga sangat senang sekali bahwasanya ketika saya masuk nanti fasilitasnya sudah bisa memfasilitasi saya untuk proses berkembang selama pembelajaran di PGSD UNESA begitu. Wow, luar biasa, semoga cepat jadi dan kita bisa menikmati fasilitas baru begitu ya Ibu. Siap, sudah gak sabar ya Elis ya. Pasti Ibu. Ibu mungkin bisa disampaikan pesan kepada teman-teman yang menonton podcast kita hari ini Ibu. Mungkin lagi pening-peningnya karena sekarang kan UTS ya Ibu ya. Mungkin ini bisa diberikan pesan kepada teman-teman supaya semakin semangat dan greget untuk memajukan PGSD yang lebih luar biasa lagi di tingkat nasional maupun internasional begitu. Baik, terima kasih. Jadi untuk semua ya sahabat FIP maupun juga teman-teman PGSD dimanapun berada, kalian adalah generasi muda ya, harapan bangsa, sehingga harus tetap semangat ya teman-teman ya dimanapun, dan kalian yakin apa yang kalian perjuangkan di UNESA hari ini itu tidak akan sia-sia untuk masa depan kalian. Itu pesan simpel saya. Pasti. Terima kasih Bu Putri, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat podcast kita hari ini. Semoga sehat selalu, dan untuk teman-teman seperti yang sudah dijelaskan Ibu Putri bahwasanya PGSD UNESA terakreditasi unggul secara nasional maupun internasional, dan dibuktikan bahwasanya setiap tahunnya PGSD UNESA memiliki banyak mahasiswa baru yang semakin meningkat, berbondong-bondong untuk masuk di PGSD UNESA, dan tentunya selalu menjadi prodi terfavorit begitu ya Ibu di UNESA sendiri maupun secara universitas maupun secara nasional begitu. Saya lihat seperti itu Ibu di PGSD UNESA sendiri. Dan untuk teman-teman yang mungkin kebingungan ingin lanjut di prodi apa, jika ingin menjadi seorang guru, masuklah di PGSD UNESA. Tentunya di sini kita menyediakan fasilitas yang tentunya teman-teman butuhkan baik secara teori maupun secara praktik di lapangan, tentunya mencetak seorang calon guru yang siap kerja, siap jual, dan siap menjadi agen perubahan di masa yang akan datang. Terima kasih untuk waktunya Ibu Putri. Semoga sehat selalu, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan tentunya di podcast, karena tentunya ketika kita di prodi kita akan bertemu kembali begitu ya Ibu Putri. Elis, thank you ya. Terima kasih Ibu Putri, dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tentunya jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Karena apa? Karena sebuah teman-teman meng-share ini akan mendapatkan tentunya pahala, dan juga teman-teman informasinya pasti ditunggu oleh banyak orang begitu. Terima kasih Ibu Putri, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia melihat podcast kita hari ini. Semoga sehat selalu. Saya Elis Putrisari dan Ibu Putri Rahmadianti pamit undur diri. Sampai jumpa.